Akhirnya PDIP memutuskan bergabung dengan koalisi Prabowo. Dan ini adalah hari paling menggembirakan sejak Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Halo, saya Sikars, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mulai hari ini, ke depannya, semua kekacauan ini akan mulai terurai. Dan kita akan bersatu, membangun bangsa, dan bersama-sama mewujudkan impian 2 periode Pak Prabowo. Masuknya PDIP ke dalam koalisi ditandai oleh Bu Mega menginstruksikan para kadernya untuk mendukung program-program pemerintahan yang sekarang ini, yaitu pemerintahan Pak Prabowo dan juga adanya dibebaskannya Mas Hasto Kristianto. Nah, tapi di satu sisi banyak orang juga menyoroti amnesti yang diterima Mas Hasto ini juga ada hubungannya dengan masuknya PDIP kepada koalisi yang sekarang ini gitu. Jadi kayak seolah-olah memang politik itu di atasnya hukum di Indonesia ini. Menurut Mas Darko seperti apa? Ya, memang amnesti sendiri itu adalah sebuah ampunan. Karena kan diambilnya ini kan dari kata amnesia, yaitu dilupakannya semua kesalahan hukum yang memang terjadi atau kesalahan yang bersifat perseberangan politik yang terjadi dalam sebuah pemerintahan. Maka amnesti sendiri memang sudah politik banget. Dan saat ini dilakukan, ini adalah sebuah pertanda bahwa pemerintahan Prabowo ini memberikan sebuah hadiah yang besar, di mana Mas Hasto sendiri adalah sosok penting nomor 2, bahkan kalau saya bilang melebihi Mbak Puan ya, karena kan tangan kanannya Bu Mega ini, anak lanangnya yang pertama ini, barepnya atau sulungnya ini sebenarnya adalah si Mas Hasto ini tadi. Dan saat beliau ini dibebaskan, ya Bu Mega seperti layaknya seorang ibu-ibu yang bahagia, anak laki-laki yang dibebaskan, maka apa yang terus menjadi sebuah instruksi partai ini diinformasikan sesegera mungkin bahwa PDIP ini mendukung pemerintahan Prabowo. Nah, walaupun ada satu pendapat dari seorang kader PDIP yang Hugo Pereira ya, kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa ini belum tentu PDIP ini masuk koalisi dan tetap merupakan mitra pemerintah di luar koalisi, tapi ini akan kita dengarkan lebih lanjut lagi. Tapi jika kita melihat timing saat BIMTEK terus kemudian tiba-tiba mendadak berubah menjadi kongres. Jadi kongres ini seakan-akan itu sengaja nggak dikasih tahu. Dan seperti yang kongres ini dilakukan agar Pak Jokowi itu juga nggak tahu kalau akan ada kongres. Nah, kongres yang dadakan ini dilakukan sambil kemudian Dasko ini datang melobi Bu Mega. Dan sepertinya tadi malam dicapai kesepakatan atau Mas Hasto akan dibebaskan. Bu Mega memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Kenapa nggak Prabowo Gibran ya? Dan terus kemudian Bu Mega akhirnya untuk kesekian kalinya diangkat menjadi Ketua Umum PDIP. Dan menjadikan beliau sebagai Ketua Umum terlama, Ketua Umum partai terlama yang menjabat di Indonesia. Banyak orang yang bilang terkesan ini transaksional menurut Mas Denny Darko. Nah, memang iya, so what? Nah, ya memang politik seperti itu. Apakah politik di atas hukum ya? Saya pikir dalam hukum pun ada politik ya, saya kira ya. Walaupun seharusnya Dewi Fortuna itu kan menutup mata, memegang timbangan dan menghunus pedang. Di satu sisi juga ada salah satu pengamat politik favorit saya, Bung Rocky Gerung, juga berkata pindahnya arah angin dari kejadian dibebaskannya Dasko ini dan masuknya Bu Mega ke dalam koalisi yang ditandai dengan dukungan Bu Mega kepada pemerintah Prabowo sekarang, itu seolah-olah akan meninggalkan keluarga Solo. Mungkin karena sudah cukup sepuh, Bung RG ini agak lupa kalau wakil presidennya ini masih Gibran Rakabuming Raka. Dan ini sebenarnya malah menjadikan sebuah penguat, sebuah sinyal yang tak terbantahkan bahwa Pak Prabowo dan Jokowi itu memang masih bersama. Mengapa seperti itu? Karena ditahannya Mas Hasto, itu ya kita tahu semua bahwa Mas Hasto di sini itu nggak mengkritik Pak Prabowo, tapi yang dikritik adalah Pak Jokowi. Dan saat beliau ini kemudian diangkat kasus hukumnya, dan terus kemudian terproses hingga dijatuhkan dakwaannya ini tadi, ini adalah sebuah kasus yang nggak bisa lepas dari aroma politik. Dan terus kemudian sekarang ini Pak Prabowo memberikan ampunan, ya instead of abolisi. Kalau abolisi itu dilupakan semua proses hukumnya, tapi kalau ini proses hukumnya itu ada, tapi dimaafkan, diampuni. Nah, ini adalah sebuah hal yang mungkin akan kita bahas di konten yang lainnya. Saya pikir Pak Prabowo pun sudah
melalui diskusi dengan Pak Jokowi. Apakah memang Pak Prabowo, kita nggak tahu ya, tapi ada kesengajaan nggak sih dari Pak Prabowo menunggu untuk isu Hasto dan Tom Lembong ini dipolitisasi, menggulung hingga besar baru dilakukan hal seperti ini gitu, pengampunan? Ini sebenarnya kan stylenya Jokowi yang di tailor-made saya yakin oleh Opung. Jadi sepertinya semuanya ini memang sudah terencana dari awal dan tersusun. Kapan dikeluarkannya, saya kira ini dipercepat. Karena adanya One Piece, PPATK, dan hal yang lainnya. Jadi kalau saya melihat ini adalah sebuah playing hero dalam pemerintahan Jokowi yang terulang lagi di pemerintahan Pak Prabowo kali ini. Tapi apakah ini juga pertanda Bu Mega sekarang sudah bisa lebih legowo? Iya dong. Iya. Masuk ke dalam koalisi dan bertemu Pak Jokowi mungkin nanti. Nah, kalau Pak Jokowi mungkin beda. Tapi kita melihat bahwa Bu Mega ini lebih lemes, lebih santai dibandingkan saat pemerintahan Pak SBY kemarin itu. Bu Mega terlihat memberikan dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan juga ya saya pikir dengan langsung dibebaskannya Mas Hasto, karena kita tahu Mas Hasto ini sudah meninggalkan gedung KPK menuju ke tempat perawatan medis untuk berobat. Kita tahu bahwa ini adalah simbol, ini adalah momen yang sangat bersejarah di mana Pak Prabowo akhirnya berhasil merekonsiliasi bangsa. Dan tidak hanya itu, kita harus tahu bahwa Mas Hasto adalah perwakilan quotes on quotes ketidakpuasan kubu Ganjar dan Mahfud dulu. Sedangkan Tom Lembong adalah quotes on quotes simbol ketidakpuasan Anies dan Muhaimin. Masih tentang Mas Hasto dan PDIP yang masuk ke dalam koalisi. Lantas apakah pada akhirnya, apa sih yang membuat Bu Mega ini belakangan ini mungkin lebih lemes dan pada akhirnya mau masuk koalisi? Apakah karena tekanan yang begitu kuat juga ada masuk ke dalam faktor itu? Ya karena, ya artinya kita tahu bahwa Mas Hasto ini memegang sebuah peranan yang sangat penting. Harga seorang Hasto Kristianto ini sangat mahal. Sehingga saat Hasto ini dikembalikan, PDIP langsung sontak berubah haluan. Dan ini otomatis akan diikuti juga dengan perombakan menteri yang saya yakin akan terjadi dalam waktu dekat. Dan ini juga nanti di video yang lain ya kita bahas. Saya pernah bahas bahwa sangat mungkin calon wakil presiden berikutnya ini bukan Mas Gibran, bukan Kaisang apalagi, dan bukan Mas AHY, tapi Anies Baswedan. Ini ditunjukkan dengan Pak Prabowo combo melakukan rekonsiliasi dengan dua nemesis politiknya. Di satu sisi kalau misalkan rekonsiliasi ini udah terjadi, sedangkan kan kita tahu dari kemarin isunya ada Indonesia gelap, ijazah palsu Jokowi, terakhir juga One Piece nih menjelang 17-an. Apakah akan tetap ada isu-isu seperti ini bergulir? Ada, tapi ini akan layu sebelum berkembang karena tidak ada kepentingan siapapun. Kalaupun ada kepentingan asing yang akan masuk, mereka ini tetap perlu amplifikasi dari anasir yang tidak puas, anasir politik yang masih sakit hati. Tapi dengan adanya ya tadi itu fasilitasinya kedua hal ini tadi, maka kita akan lihat ini adalah satu hal yang akan menghalangi hal itu untuk berkembang lebih besar lagi. Cuman ya kita nggak boleh terlalu gembira dulu karena kan setelah ini pasti ada proses negosiasi yang akan lebih detail, yang akan membahas lebih dalam lagi. Dan kepuasan dan ketidakpuasan itu sangat mungkin akan bisa terjadi. Tapi ini menunjukkan dan semakin mengukuhkan kepiawaian dari Don Sufmi Dasko sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan dari Pak Prabowo kepada Bu Mega dan juga kepada pihak, ya kalau saya pikir di sini Anies Baswedan. Tinggal mungkin saat ini, ya nanti akan ada di konten yang lainnya, Anies Baswedan ini kan tidak sendiri. Dan bukan ada di dalam sebuah kesatuan partai yang otomatis nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk seperti Bu Mega yang menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Ini yang mungkin akan jadi PR ke depannya. Dan itu bisa saja akan ikut membensini adanya protes-protes ke depannya yang akan bisa dimobilisasi. Tapi kalau kita berbicara tentang Bu Mega, PDIP masuk koalisi gitu, berarti kemungkinan prediksi Mas Dini Darko terkait PDIP ini akan mengecil, sementara ini tidak akan terjadi dulu. Oh ya, kalau itu otomatis. Kita melihat juga raut muka Mas Ganjar happy karena mulai ada sebuah secercah harapan untuk bisa berpolitik kembali. Karena jika kita berlawanan dengan pemerintah, itu kayak kalau kita misalkan punya sebuah PT yang bisa melakukan pengadaan barang di blacklist dari proyek-proyek ke depannya, terus mau hidup dari mana? Nah, dengan adanya hal seperti ini,
semua ideologi politik yang dimiliki oleh PDIP ini akan bisa lebih mudah tersalurkan, dan terlebih lagi apapun yang selama ini dibangun oleh PDIP ini tetap bisa diteruskan untuk lebih besar, dan harapannya nanti memang akan ada sebuah pertempuran atau peperangan yang akan memang seru saat PSI ini membesar, dan PDIP ini semoga masih akan bisa mempertahankan kekuatannya. Kalau untuk bagi-bagi kue bahasanya adalah, apakah nantinya di kedepannya juga menurut Mas Denny Darko, akankah PDIP ini juga mendapatkan bagian kue yang cukup besar karena kan dia penumpang terakhir yang masuk? Saya kira ini ia akan tetap mendapatkan sesuatu yang nggak sebesar orang-orang yang sebelumnya sudah membersamai koalisi Indonesia Maju. Bahkan saat ini partai-partai yang ada di dalam barisan Pak Prabowo ini pun ini juga sambil melotot menunggu akan seperti apa. Tapi dengan ditariknya saja PDIP ini masuk dan diberikan kursi partai saja, ini menunjukkan generosity, kemurahan hati dari seorang Presiden Prabowo. Dan ini semua jangan pernah lupa dimulai dan dipelopori oleh Pak Jokowi yang mencoba memasukkan Pak Prabowo sebagai Menhan di paruh kedua pemerintahannya. Tapi dengan menyatukan, mengkonsolidasi bangsa Indonesia ini, seperti Mas Denny Darko tadi bilang, ini juga, dan keberhasilan PDIP pun masuk karena berhasil untuk mengkonsolidasi, ini juga kembali memperkuat posisi Pak Prabowo nantinya di pemilu 2024. Tentu saja, makanya tadi di awal saya katakan bahwa nantinya Pak Prabowo akan dengan mudah kembali, sama seperti kartu ini, ada di kepemimpinannya. Tinggal nanti, ya kalau sementara ini tetap partai yang besar ini kan antara Mas Anies atau Mas Ganjar kan. Siapa nanti yang akan didapuk di sana? Anies atau Ganjar? Dan kalau melihat hal ini, tentu saja kalau kita mau berpikir lebih lateral atau lebih jauh lagi, maka kita akan tahu bahwa ternyata Pak Prabowo ini memang melakukan sesuatu yang transaksional dengan segamblang itu. Dan artinya ini sesuatu yang kita nggak perlu untuk menafsirkan, dan Pak Prabowo ini bisa kita nilai, dia ini nggak hard feeling. Jadi kalau ternyata memang ini bisa dilakukan, ini cukup fair, dan ternyata bisa merajut persatuan bangsa, beliau akan pasti setuju. Selain memang isu-isu yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, kan ada juga isu secara tidak langsung yang ingin memang sebenarnya mendiskreditkan pemerintahan Indonesia, itu isu kepada keluarga Solo gitu, termasuk Pak Jokowi, yang mana kita tahu banyak sekali pembenci Pak Jokowi dari partai yang baru masuk koalisi ini, ya kan? Lantas isu-isu tentang Pak Jokowi ini justru akan berhenti atau justru akan tetap berlanjut dan semakin banyak? Saya pikir Bu Mega akhirnya akan tahu bahwa Prabowo dan Jokowi itu bayi kembar siam yang nggak akan mungkin bisa dipisahkan. Dan kalau misalkan mereka akan berakibat mungkin saja kematian politik ya maksudnya di sini. Nah artinya Bu Mega sekarang akan ngelemesin itu. Ya sudah deh, ndak popo, sing penting ojo ketemu aku. Nah mungkin itu maksudnya. Jadi saya pikir Bu Mega ini juga kita harus berikan selamat atas kelegowannya, dan beliau yang ternyata memandang ini nggak seperti yang sebelumnya. Malah kalau saya bilang, Pak Prabowo ini akan bisa membagi peran Pak Jokowi untuk nggak terlalu juga kentara, kemajon, dan akan memberikan tempat selayaknya. Tapi kalau ditanya di sini, apa yang sebenarnya akan jadi PR, saya malah katakan ini bukan keluarga Solo. Karena keluarga Solo ini masih memiliki kedekatan yang sama. Yang saya takutkan di sini, dan akan menjadi PR, ini adalah keluarga Pacitan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Akan apa yang dilakukannya? Melihat bahwa PDIP sudah masuk ke dalam barisan, dan Pak Jokowi juga tak kunjung dilepaskan. Sedangkan Pak SBY, salah satu tiket dan kemauannya untuk bergabung di koalisi adalah adanya kemungkinan Mas AHY ini akan dialternatifkan di Pinang saat Pilpres di tahun depan nanti. Maka kita akan menghadapi mungkin saja Pilpres yang akan disetting, atau mungkin ini adalah sebuah, ya kita akan tahu, satu koalisi yang terus kemudian akan menghasilkan sebuah keputusan yang baru. Bisa saja ternyata nanti pemilu akan dipanjangkan selama 10 tahun, dan ini semua akan tetap dihitung dan juga akan ditentukan dari diskusi-diskusi yang akan terjadi setelah bersatunya koalisi yang semakin besar di hari ini. Apakah kalian seperti saya happy memandang bahwa kedepannya semua pertikaian, perseteruan ini tidak perlu terjadi lagi? Lalu kemana perginya barisan-barisan sakit hati seperti
Raffi Harun, Roy Suryo, Rocky Gerung, dan kawan-kawannya ini tadi. Dan saya juga penasaran, pengen menonton konten-konten 2045 TV, Seward TV, kita akan pengen sekali mendengarkan apa komentar mereka. Dan apakah mereka juga akhirnya akan berhenti menyerang Jokowi dan Prabowo. Kita tunggu tanggal mainnya, tapi mari kita rayakan koalisi yang semakin membesar ini dan berakhirnya Indonesia tanpa oposisi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.